sebelum pakai ini kan aku mikirnya oh kalau mau brightening ya udah pakai sih yang pink aja, Brightly Ever After Serum. Tapi ternyata kalau misalnya kalian punya permasalahan jerawat dan bekas jerawat sekaligus kayak aku, ini juga oke banget. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Gimana nih kalian ngerayain tahun baru 2021 ini? Apa kalian di rumah aja atau jalan-jalan bersama keluarga, keluar kota gitu, piknik atau nyewa villa, atau ngapain sih kegiatan kalian? Kalau aku di rumah aja karena emang istirahat dari kesibukan-kesibukan duniawi dan emang lagi menghindari kerumunan aja karena kan COVID-19 makin banyak ya. Jadi lebih baik untuk kita menjauhi kerumunan untuk menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 gitu. Nah, walaupun di rumah aja, aku juga tetap nggak lupa pakai skincare karena kan walaupun kita nggak kemana-mana ya, tapi kulit juga harus tetap dirawat ya. Karena ada beberapa orang yang karena di rumah aja jadinya mereka tuh males pakai skincare, jadinya malas kulitnya jadi bukan yang membaik malah makin memburuk. Seperti judul dan thumbnail yang udah kalian lihat, kali ini aku pengen nge-review salah satu brand lokal. Seperti yang udah kalian lihat di sebelah aku udah ada produknya, yaitu adalah Scarlett Whitening. Nah, kali ini aku pengen nge-review si produk terbaru mereka, yaitu Scarlett Serum. Jadi dia ada dua jenis serum. Kalau biasanya kan Scarlett ini yang kita tahu dia punya rangkaian body care ya, yang kayak body scrub, body lotion, sama shower gel gitu. Dan aku juga udah pernah review sebelumnya di YouTube. Kalau misalnya kalian mau lihat reviewnya bisa langsung klik aja, nanti aku taruh linknya. Nah, kali ini aku pengen ke review skincare-nya, yaitu serum dari Scarlett ini. Mereka punya dua varian, ada yang Acne Serum sama Brightly Ever After Serum. Sebelum aku bahas produknya, aku mau bahas packagingnya dulu. Secara packaging asli dia tuh cantik banget. Dia packagingnya warna putih dengan aksen warna yang gemes. Kalau yang si Brightly Ever After ini aksen warna pink, sementara kalau Acne Serumnya aksennya warna ungu. Jadi bener-bener cantik dan manis banget. Terus dia juga udah ada penjelasannya sih, dia active ingredients-nya apa aja di boxnya. Terus ingredients-nya apa, nomor BPOM-nya juga udah ada di boxnya. Sama dia tuh ada hologram. Tuh, hologram kayak gini yang menunjukkan bahwa produknya ini adalah Scarlett original gitu. Botolnya kayak gini, dia kecil. Dia isinya ada 15 ml, tapi ini juga aku udah pakai sekitar 2 minggu juga masih banyak sih isinya, tergantung pemakaian aja. Dia botolnya botol pipet, jadi diambil dulu kayak gini dan bener-bener higienis sih menurut aku. Kalau misalnya Acne Serum ini bagusnya untuk kulit acne prone skin, jadi yang emang kulit berminyak dan berjerawat gitu. Sementara kalau yang Brightly Ever After Serum ini all skin types ya, jadi semua jenis kulit tuh bisa pakai. Seperti namanya aja sih, kalau Acne Serum tuh buat jerawat, kalau si Brightly Ever After Serum ini untuk mencerahkan. Nah, terus cara pakainya gimana? Ini sebenarnya pakai aja kayak serum pada umumnya. Terus dipakainya pagi dan malam boleh, jadi 2 kali sehari. Terus pakainya boleh dicampur apa enggak? Gimana caranya itu sebenarnya balik ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau aku pribadi jujur aku cuma pakai si Acne Serumnya karena memang aku lagi berjerawat, jadi aku pengen ngabisin jerawatnya dulu. Kalau misalnya si ini kan si Brightly Ever After ini kan untuk mencerahkan. Aku sih ngasih tahu teman aku kalau misalnya mau fokusnya dicerahin jerawat, mending pakai Brightly Ever After Serum karena dia kan fokusnya untuk mencerahkan kulit. Nah, tapi kalau misalnya mau fokus benerin jerawat duluan, bisa pakai si Acne Serum ini. Nah, aku juga sebelumnya nonton videonya Clarins Hayes, dia pakainya tuh secara kombinasi, jadi kolaborasi gitu. Dia pakai si Acne Serum ini cuma ditotol-totolin ke bagian yang berjerawat aja, yang jerawat lagi matang atau akan matang. Sementara sisanya di seluruh wajahnya dia pakai si Brightly Ever After Serum. Jadi ini balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing, kira-kira kulitnya butuhnya seperti apa gitu. Dia nggak ada wanginya. Terus ini Acne Serumnya kayak gini. Kelihatan nggak sih? Dia tuh encer banget menurut aku. Dan dia warnanya juga clear gitu ya, bening. Dan enaknya itu karena dia encer kayak essence, jadi dia tuh cepat menyerap. Buat kalian yang nggak suka penyerapan skincare lama, ini cocok banget. Kayak aku tuh nggak bisa ya pakai skincare lama-lama, kayak keburu terlambat ke kantor. Jadinya aku suka banget pakai si Acne Serum ini.
Nah, tapi karena dia encer, jadinya aku agak mengubah urutan skincare rutin aku. Kalau biasanya urutannya cleanser, abis gitu toner, terus essence, serum, baru day cream. Itu kalau pagi, kalau malam pakai night cream. Aku rubah nih urutannya karena dia encer banget kayak si essence. Jadi aku pakainya serum dulu, baru essence. Karena menurut aku dia lebih encer dibanding essence yang aku punya. Jadi sebenarnya urutannya gimana jangan dihafalin, tapi dikira-kira aja dari yang cair sampai ke yang paling kental gitu. Semakin encer atau semakin cair dia di urutan pertama, tapi semakin kental dan semakin thick dia teksturnya itu pakainya di urutan terakhir kayak gitu. Wanginya juga nggak ada sih ini dua-duanya. Brightly Ever After Serum ini dia tuh warnanya tuh agak lebih putih, lebih kental dibanding si Acne. Tapi walaupun demikian, dua-duanya tuh tetap sama-sama cepet nyerap gitu loh tuh, dan dua-duanya bikin kulit jadi glowing. Kan biasanya kalau pakai serum itu ditetesin aja ke muka, terus tinggal diratain kan. Karena si Acne Serum ini dia encer, jadi aku biasanya tuh ambil dulu nih produknya, terus aku tuang aja ke tangan. Kayak sekitar 5 tetes gitu udah cukup. Sebenarnya sih di instruksinya 2-3 tetes, tapi aku sukanya pakai agak banyakan aja gitu. Nah, terus aku tap-tap aja ke muka kayak gini. Aku nggak langsung tetesin ini ke muka karena kan dia encer ya, jadi aku takut dia tumpah-tumpah gitu. Nah, sementara kalau yang si Scarlett Brightly Ever After Serum ini karena dia lebih kental, jadi bisa aja lah kalian kalau mau pakai langsung ke tetesin ke muka. Tapi jangan sampai pipetnya ini nyentuh ke kulit ya, jadi agak ngambang gitu kayak tadi aku pakai supaya lebih higienis. Jadi dia nggak bersentuhan langsung dengan kulit. Ini aku pakai tumpuk dua-duanya juga nggak masalah sih. Tapi kalau sehari-hari aku biasanya cuma pakai salah satu aja, jadi pakainya gantian gitu. Tergantung kebutuhan. Aku lagi pengen mencerahkan atau lagi pengen nyembuhin jerawat. Tuh kan, dia cepet banget nyerap, makanya aku suka banget pakai si serum dari Scarlett ini. Aku nggak perlu nunggu lama untuk produknya nyerap, udah bisa langsung lanjut ke skincare selanjutnya. Nah, sekarang aku mau bahas si ingredients-nya dulu dari si Scarlett Brightly Ever After Serum. Jadi dia tuh ingredients-nya panjang ya sebenarnya list ingredients-nya, tapi aku pengen ngebahas 3 active ingredients-nya mereka. Yang pertama ada Vito Whitening, ya seperti namanya aja deh. Kalian udah sering dengar kan kalau skincare brand luar tuh ada yang namanya Vito Whitening, itu udah jelas untuk mencerahkan kan sesuai namanya. Dan kita nggak perlu berkecil hati karena serum lokal juga udah ada Vito Whitening-nya, yaitu si Scarlett ini. Selain itu ada glutathione juga, itu harusnya sih kita juga udah sering dengar ya kalau glutathione itu banyak dipakai di suplemen, nggak cuma skincare, untuk mencerahkan kulit. Kenapa sih bisa dijadiin suplemen? Karena sebenarnya glutathione tuh udah ada kandungannya di dalam tubuh kita. Cuma kan seiring usia tuh biasanya kandungan glutathione kita tuh kayak menurun juga, makanya kita perlu suplemen yang dikonsumsi ataupun skincare kayak gini yang mengandung glutathione. Nah, jadi glutathione tuh juga mengandung antioksidan, jadi dia tuh bisa menangkal radikal bebas kayak misalnya sinar UV gitu kan yang kurang bagus untuk kulit. Terus dia tuh juga bisa mencerahkan kulit karena dia bisa apa ya, kayak merubah melaninnya menjadi warna yang lebih terang, dan juga bisa menghambat pertumbuhan pigmen. Jadi makanya kenapa kita kulitnya bisa lebih cerah karena si glutathione ini. Sama yang terakhir ada vitamin C, nggak jauh beda sama si glutathione. Vitamin C itu bagus banget untuk kulit kita karena ada antioksidannya untuk menangkal radikal bebas kayak sinar UV. Terus dia juga bisa menstimulasi produksi kolagen supaya kekenyalan kulit kita terjaga, sama bisa juga bikin dark spots itu memudar. Jadi makanya kalau misalnya yang mau memudarkan bekas jerawat, aku sih saranin pakai si Brightly Ever After Serum ini. Jadi setelah pakai ini kulit itu langsung radiant gitu, langsung cerah dan langsung glowing gitu, kayak gitu sih. Nah, selanjutnya kita bahas ingredients dari si Scarlett Acne Serum ini. Ini juga ingredientsnya ada banyak banget, bagus-bagus semua, dan aku akan bahas 3 active ingredientsnya aja. Yang pertama dia ada tea tree water. Mungkin kita biasa kenalnya dengan tea tree oil ya, dan kita kan udah tahu banget kalau tea tree oil tuh emang bagus banget untuk jerawat. Karena dia tuh mengandung anti-inflammatory sama antimikrobial juga.
Jadi anti-inflamatori itu bahasa Indonesianya anti-inflamasi ya. Jadi kalau misalnya kemerahan atau radang itu tuh bisa dibikin kalem pakai si anti-inflamatori ini. Terus ada juga kan antimikrobial. Jadi dia tuh antimikrobial tuh dia matiin mikroba atau mikroorganisme kayak penyebab jerawat, bakteri. Pokoknya dia tuh yang mematikan, yang bikin jerawat itu sembuh kayak gitu. Nah, yang unik dari si serum Scarlett ini adalah dia pakai tea tree water bukan tea tree oil. Jadi makanya dia tuh klaimnya 99,9% oil free face serum karena dia pakai tea tree water bukan pakai tea tree oil. Jadi buat yang kulitnya kurang cocok pakai oil-oilan kayak aku, mungkin bisa cobain ini karena dia pakainya tea tree water dan bener-bener cocok untuk kulit sensitif. Kulit aku tuh sensitif dan aku rada nggak suka ya sebenarnya pakai face oil, tapi untungnya si acne serum ini dia nggak pakai oil, jadinya kulit aku aman-aman aja. Tea tree water ini sama kayak salicylic acid, active ingredients yang kedua, cuma bedanya sih salicylic acid lebih strong untuk nyembuhin jerawat karena dia termasuk ke dalam BHA, beta hydroxy acid kalau nggak salah. Dan BHA itu kan emang fungsi utamanya untuk exfoliating atau eksfoliasi, mengangkat sel kulit mati dari wajah kita. Dia juga bisa membersihkan pori-pori, makanya kulit kita tuh jadi bening dan bersih itu karena si salicylic acidnya. Terakhir itu ada licorice. Selain anti-inflammatory juga, itu dia tuh bisa brightening juga, bisa improving skin tone, sama bisa lightening dark spot. Jadi ini sekalian aku review pengalaman aku pakai si acne serum ini ya. Aku kan emang awal tuh nggak expect kulit aku akan lebih cerah ya, karena kan ini acne serum. Jadi aku expectnya cuma jerawat aku akan lebih kalem, kemerahannya akan lebih mereda, terus jerawatnya mungkin akan lebih kempes. Dan ternyata dia tuh agak sedikit kasih efek purging buat aku. Jadi kayak di 2-3 hari pertama pemakaian itu jerawat-jerawat aku tuh dikeluarin dulu semuanya. Tapi untungnya jerawat aku tuh bukan jerawat yang matang ada matanya gitu loh, kayak cuma pimples aja yang kecil-kecil, dan itu tuh jadi keluar semua. Tapi ini tuh setelah dikeluarin, setelah di-purging, dia akan meredakan jerawat-jerawat itu gitu. Jadi menurut aku ini membantu mempercepat proses pemulihan jerawat aku, kayak gitu sih. Terus yang aku kaget, setiap aku pakai ini di pagi dan malam hari, aku tuh merasa kulit aku tuh jauh lebih cerah setelah pakai ini gitu loh. Kayak ada brightening effect-nya. Ternyata setelah aku baca-baca, itu tuh gara-gara si licorice-nya. Jadi licorice-nya itu yang improving skin tone. Jadi sebelum pakai ini kan aku mikirnya, oh kalau mau brightening ya udah pakai sih yang pink aja, Brightly Ever After Serum. Tapi ternyata kalau misalnya kalian punya permasalahan jerawat dan bekas jerawat sekaligus kayak aku, ini juga oke banget. Oh ya, harganya aku belum kasih tahu. Semua produknya Scarlett harganya cuma 75.000. Menurut aku ini terjangkau banget. Pokoknya semua yang harganya di bawah 100.000 menurut aku itu terjangkau, apalagi bisa dapetin serum dengan ingredients yang bagus banget, yang biasanya kita cuma lihat produk-produk dari luar, tapi sekarang brand lokal juga punya serum sebagus ini dengan harga yang terjangkau, di bawah 100.000 udah dapat kayak gitu. Terus untuk ukurannya juga mini banget, jadi travel friendly kalau misalnya kalian lagi staycation atau jalan-jalan kemana. Ini tuh enak banget dibawa traveling, dibawa 2 serum pun masih enteng karena dia kecil ukurannya. Tapi walaupun kecil, ini awet banget sih menurut aku. Aku udah pakai sekitar 2 minggu, masih banyak, masih sekitar 75% kali. Jadi aku kayak cuma pakai 1/4, dan aku sih prediksinya bisa habis sekitar 1-2 bulan lah, tergantung pemakaian juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau beli, nanti link Shopee-nya aku taruh di bawah. Jadi aku kasih rate-nya 9/10 untuk si Scarlett Acne Serum, karena kan yang aku pakai dengan rutin si Acne Serum ya. Kenapa nggak 10/10? Karena menurut aku kurang lembab dia untuk kulit aku. Tapi perlu kalian ketahui kalau kulit aku kondisinya emang super duper kering, setiap hari berada di AC, kerja di kantor, ketemu nasabah, berada di AC, dan karena aku frontliner jadi emang jarang minum. Jadi pasti dehidrasi banget karena kurang minum itu, makanya kenapa kulit aku super duper kering. Jadi makanya aku butuh yang kelembapannya lebih. Tapi menurut aku itu pun bukan menjadi masalah, karena mungkin di kulit kalian ini tuh udah cukup melembabkan, cuma karena kulit aku super duper dehidrasi aja, makanya aku butuh kelembapan lebih dari yang biasanya gitu. Jadi makanya aku kasih ratingnya 9/10. Well, paling segitu aja review aku tentang serum Scarlett ini. Kalau misalnya kalian punya saran atau komentar, atau misalnya kalian mau sharing pengalaman kalian pakai si produk-produk Scarlett juga, bisa langsung komen aja di bawah. Jangan lupa like and subscribe juga, and I'll see you guys on my next video. Bye!